mampu untuk memberikan datanya dan juga memberikan apa narasinya. Ngelek apa ya? Ngelek ya? Karena yang saya minta Pak Pendeta, keselamatan dari Yesus atau dari Bapa untuk Kristen. Ngelek ya? Hah? Ngelek nggak teman-teman? Aduh, habis waktu kita nih. Ngelek nggak? Enggak kan? Oke. Kali ini Bang Faruk akan membuktikan teman-teman, ya, betapa narsisnya, ya, betapa sia-sianya dan tidak masuk akalnya konsep penebusan dosa melalui darah Yesus. Karena apa? Kita buka dalam Markus 2 nomor 5 teman-teman ya. Markus 2 nomor 5. Ini Pak Pendeta, kita buka ini Pak Pendeta ya. Jauh sebelum Yesus mati di kayu salib Pak Pendeta, sudah banyak orang yang diampuni dosanya yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Tanpa pembunuhan yang dilakukan terhadap diri Yesus, tanpa darah Yesus pun banyak orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Ini sebelum terjadinya penyaliban. Ini Pak Pendeta bisa buka dalam Markus 2 nomor 5. Sebelum terjadi penyaliban, ini Yesus berani berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus berkata demikian, Yesus itu tidak menikam perutnya Pak Pendeta. Yesus pada waktu itu tidak motong lehernya, tidak menumpahkan darahnya. Tapi Yesus berani mengatakan dosamu sudah diampuni. Lantas untuk apa lagi cerita ini disampaikan Paulus perihal tentang kematian Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Lalu dalam Matius 9, ini lagi Pak Pendeta, banyak orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Matius 9. Ini, betapa nggak masuk akalnya cerita penyaliban itu untuk mengampuni dosa. Matius 9 nomor 5 sampai 6 ini Pak Pendeta. Ini Yesus lagi yang berkata ini. Di manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Narasi yang tertulis di dalam kitab Markus 2 nomor 5 dan Matius 9 nomor 5 sampai 6 ini Bapak Pendeta, ini adalah narasi perkataan Yesus yang dituliskan sebelum terjadinya penyaliban. Ketika sebelum dia disalibkan saja Pak Pendeta, dia bisa menyatakan dosa sudah diampuni. Lantas kenapa masih kalian bunuh dia? Karena memang Yesus tak pernah berkata, bahkan Bapa tidak mengatakan ketika dalam Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kalian bunuhlah dia. Inilah anak yang kukasihi, kalian salibkanlah dia supaya dia dapat menghapus dosa. Bahkan narasi dalam Yohanes 1 nomor 29 ketika Petrus mengatakan, lihatlah anak domba Allah sang penghapus dosa dunia. Perkataan Petrus tidak divalidasi oleh Yesus. Setelah itu Yesus tak berkata, benar katamu Petrus, akulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, waktunya sudah habis. Bentar dulu, ditahan dulu waktunya Bang Faruk karena saya mau ke kamar mandi ini bentar ya. Waduh. Tak kencing-kencing Pak Pendeta. Aduh, keras sekali ya Pak Pendeta narasi itu ya. Ya silakan Pak Pendeta. Kalau kau nggak mau begini, kalau kau nggak mau lanjut udah turun aja. Saya nggak mau dinahin di sini ya, karena saya itu ya udah terbiasa itu sering buang air kecil ya. Kalau kau kurang ajar di sini nggak mau menghargai saya udah turun aja kau. Saya tunggu Pak Pendeta, jangan marah-marah ya? Pak Pendeta. Enggak, mulutmu jangan itu marah, jaga mulutmu itu. Ya. Jaga mulutmu ya. Enggak, saya pikir gara-gara narasi saya Pak Pendeta terkencing-kencing. Enggak, kau itu kurang ajar kau itu. Kau itu kurang ajar. Ya. Kok jadi marah-marah? Kan gini Pak Pendeta, kalau narasi itu terlalu keras sehingga Pak Pendeta terkencing-kencing, ya saya minta maaf gitu loh. Saya pikir karena narasi saya terlalu keras, Pak Pendeta terkencing-kencing. Ya udah kencing aja dulu Pak Pendeta Pigi.
Pak Pendeta, udah silakan Pak Pendeta kencing. Kita tungguin di sini. Gak enak juga kita kan bang, gara-gara kita terkencing-kencing jadinya dia kan. Loh, kok tinggi dia Pak Pendeta? Alasannya kau mau kaburnya kau. Alasan gitu bang, cari alasan itu. Gimana nya pendeta ini? Kayak anak gadis bang. Kurang ajar kau kata di mana kau kurang ajarnya bang? Coba lah.